Halo, selamat datang. Balik lagi bareng gue seperti biasa, Adam Harits. Jadi melanjutkan cerita gue di video sebelumnya. Nih, kalian yang belum nonton mungkin bisa lihat ini. Tentang bagaimana gue melihat hal baru dari batu-batuan yang selama ini nggak pernah gue lihat bahkan gitu kan. Yaitu utamanya adalah kecintaan gue yang semakin timbul terhadap batu-batu rough ini. Dan kali ini di video ini gue pengen ngajak kalian ikut melihat dari kacamata gue, bagaimana gue menganggap batu ini sebagai batu yang indah. Ibaratnya gue terpukau gitu kan sama keindahan-keindahan ini yang selama ini gue nggak sadari akan keindahan itu. Dan gue berharap dengan konten yang baru ini, dengan gaya konten baru ini, mungkin gue bisa mengajak kalian melihat batu permata atau kristal dari kacamata yang sebelumnya nggak pernah terbayangkan dari lo semua gitu kan. Batu yang akan gue bahas ini adalah batu malachite, oke? Seperti biasa dulu, mungkin sebelum gue ajak kalian menganalisa batu-batu ini, gue akan ceritakan sedikit tentang sejarah atau lebih tepat tentang apa itu batu malachite ini, oke? So stay tune, jangan kemana-mana. Gue akan langsung menjelaskan itu semua. Nah, nama kalau kita bicara malachite ya, ada baiknya kita tahu dulu, oke, asal muasal kata malachite. Asal muasal kata malachite itu berasal dari bahasa Yunani kuno, disebut Molochite Lithos. Dengan tulisan ini gue nggak bisa baca sama sekali gitu kan. Jadi asal muasal kata ini tuh diambil dari daun malau, ya, itu disinyalir warnanya memiliki karakteristik seperti warna malachite. Makanya batu malachite disebut sebagai dengan kata-kata ini. Nah, batu malachite ini, oke, awalnya sebenarnya sudah mulai tambang sejak 3.800 tahun yang lalu di Inggris. Tetapi banyak yang belum orang ketahui adalah malachite ditemukan di pertambangan koper atau tembaga. Nah, ketika menambang koper atau tembaga ini, ternyata ditemukan juga koper ore lainnya, yaitu adalah malachite yang terdapat di sela-sela atau di sekitaran koper ini, ya. Dan ternyata karena unik gitu kan, warnanya hijau, beda sendiri dari koper lainnya. Akhirnya batu malachite ini juga diambil, ikut ditambang dan pada akhirnya digunakan sebagai batu permata baik dalam bentuk aksesoris maupun ornamental. Itu asal muasal awalnya. Nah, tapi kalau kita bicara malachite, lebih baik kita paham dulu nih, malachite itu batu apa, ya kan? Nah, malachite ini adalah copper carbonate hydroxide mineral. Ya, dengan ciri-cirinya misalnya biasanya itu opaque, nggak ada malachite yang kristal, opaque, warnanya hijau intens. Banyak banget malachite juga memiliki bending yang sekilas terlihat mirip dengan batu agate Chalcedony pada umumnya. Oke, batu malachite ini biasanya seringkali ditemukan tumbuh bersama batu-batu mineral lainnya yang masih berkaitan dengan koper, seperti misalnya azurite. Makanya ada yang namanya azurite malachite atau malachite with chrysocolla, ketika malachite tumbuh bersama chrysocolla. Atau yang unik juga, ada malachite ini salah satu batu yang kadang terjadi pseudomorph. Apa itu pseudomorph? Pseudomorph adalah ketika badannya badan malachite tetapi tumbuhnya itu di cover atau diambil alih oleh mineral lain, misalnya chrysocolla. Makanya ada tuh namanya pseudomorph chrysocolla with malachite gitu kan. Jadi badannya malachite, batunya adalah chrysocolla. Malachite pada form aslinya ditemukan itu ada yang botryoidal, ada yang stalactite, dan ada yang fibrous. Kebetulan batu-batu malachite yang gue punya saat ini, bukan punya sih, dipinjemin oleh Crystallize, online shop istri gue tentang batu-batu seperti ini. Yang gue miliki ini adalah malachite dengan ciri yang fibrous, atau fibrous itu artinya ada seperti nyala gitu ya, fibrous-nya di luar dan seperti shining kalau batu diputar. Nah, gue akan langsung mengajak kalian melihat atau mengamati keindahan batu atau kristal malachite ini, karena menurut gue pribadi, gue tahu malachite udah lama, gue sering periksa di lab, tapi gue nggak pernah kagum. Maksud gue ya udah malachite gitu kan, biasa. Tapi dengan melihat form aslinya seperti ini, gue terkagum-kagum bro, karena menurut gue ini indah banget dan gue pengen kalian juga melihat keindahannya sama-sama. Oke. Ini contoh nih ya, tadi kan gue bahas tuh misalnya malachite ada yang tumbuh botryoidal, ya kan. Ini di bagian ini gue nggak tahu kelihatan apa enggak, ntar kita stock shot aja. Ini stock shot aja ya, kita stock shot ya. Nah, ini malachite kurang lebih kayak gini nih kalau dalam form aslinya ya. Ini kita bisa lihat, itu yang atas tuh bentuknya kayak hutan, ya kan. Ya, tuh lihat. Ini gue coba putar.
Nah ini bagian belakangnya ini seperti botryoidal tuh yang gue bilang. Nah ini juga lo bisa lihat kan tuh bagiannya kayak bulat-bulat gitu. Itu salah satu formnya selain fibrous, salah satu form malaikat juga, yaitu botryoidal disebutnya. Nah selebihnya ini fibrous semua, lo bisa lihat kan fibrous yang shiny tadi kan. Nah next, batu berikutnya nih. Nah ini mungkin lebih kelihatan lagi fibrousnya, mengkilat kayak mengkilat gitu. Ini gue putar. Tuh, lihat sendiri kan. Mantep ya. Nah ini nih, ini salah satu yang favorit gue nih. Ini biarpun kecil tapi fibrousnya wah goks bro. Lihat tuh, hampir semuanya dan nyala banget dibanding yang lain. Kalau lain kan masih agak kecil-kecil ya. Kalau ini panjang-panjang dan jelas banget mengkilatnya, shiny-nya. Nah, udah, lu perhatiin deh. Ini juga kurang lebih sama, karakternya mirip yang sebelumnya. Fibrousnya tuh kecil-kecil tapi banyak, hampir seluruh batu. Ini sayangnya dalam ruangan sih, kalau di outdoor lu bakal lebih jelas lagi ngelihatnya. Oke. Menurut gue fibrous adalah salah satu karakter malaikat yang gue paling suka sih. Unik aja gitu menurut gue. Malaikat yang gue miliki ini berasal dari Kongo. Ya kalau orang, jadi ternyata ngomong-ngomong Kongo itu Afrika itu sebetulnya bukan Kongo tapi Kongo. Gitu. Kongo. Oh, Kongguan. Ya Kongo. Ini mau puasa lagi lebaran hilang lagi dia. Kongo bro. Ini dari Kongo tapi kalau kita bicara sejarah, malaikat ini yang awal-awal dilaporkan menemukan malaikat itu di Inggris tadi gue sebut, lalu juga ada Egypt, Mesir dan Israel. Tapi saat ini most majority of malaikat itu datang dari Kongo. Selain Kongo, Ural Mountain Eurasia juga dulu merupakan penghasil malaikat yang cukup amat terkenal. Nah sekarang selain Kongo, negara-negara Afrika lain kayak Zambia, Gabon, Namibia itu juga. Lalu ada Meksiko, Meksikana, lalu ada Amerika itu di Arizona kalau gue nggak salah juga menghasilkan malaikat gitu. Kurang lebih itu sih dari gue. Gimana menurut kalian? Kalian suka nggak dengan batu malaikat ini? Karena gue sejujurnya gue suka banget. Gue nggak tahu ya apakah konten seperti ini cukup menarik buat kalian. Karena buat gue nih, gue lebih senang konten kayak gini karena ada barangnya langsung. Gue bisa nunjukin kenapa kita harus kagum, kenapa gue kagum gitu kan sama kalian. Jadi bisa sharing juga. Nah kalau ini nih, ini koleksi gue nih. Yang gue cinta banget nih, ini brand Amethyst. Nanti gue buatin video khusus. Ini koleksi nih, ini benar-benar koleksi pribadi, bukan barang sekedar barang dagangan istri gue gitu. Udah sih itu aja dari gue di video kali ini. Di next video berikutnya gue akan bahas soal batu chrysocolla. Nah ini menarik. Oke, so see you on another video. Jangan lupa buat like, comment, share dan subscribe channel ini kalau kalian senang dengan konten-konten yang kita bawakan. Oke, thank you so much for watching. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.